Dalam video kali ini kita akan mempraktekkan cara memahami capaian pembelajaran dengan contoh mata pelajaran Bahasa Indonesia fase A. Silahkan mempelajari prinsip dan alur berpikir dalam video ini dan menyesuaikannya dengan mata pelajaran lain yang Bapak atau Ibu mampu. Proses memahami capaian pembelajaran diawali dengan memahami rasional dari mata pelajaran. Memahami rasional merupakan tahap yang penting. Pendidik harus tahu benar mengapa mereka mengajarkan sebuah mata pelajaran tertentu. Pendidik akan dapat menciptakan proses belajar yang bermakna dan kontekstual bila memahami alasan dan tujuan pengajaran mapel. Mata pelajaran Bahasa Indonesia berperan penting dalam meningkatkan kemampuan literasi peserta didik, khususnya pada kecakapan berkomunikasi secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penjabaran ini, kita kembali diingatkan bahwa literasi tidak terbatas pada kegiatan membaca dan menulis. Kata kunci kecakapan berkomunikasi menunjukkan bahwa fokus utama pembelajaran bahasa Indonesia adalah untuk membangun dan mengembangkan aneka minat serta keterampilan dalam berkomunikasi, baik reseptif maupun produktif. Lebih rinci lagi, pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan mampu untuk mengasah dan mengembangkan kepercayaan diri peserta didik sebagai komunikator yang efektif, etis, dan santun, pemikir yang kritis, kreatif, dan imajinatif, serta menjadi warga negara yang terampil menguasai literasi digital dan informasional. Bagaimana mapel ini dapat berperan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila? Dalam kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan dapat dirancang untuk membentuk pribadi Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berpikir kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jika dikaitkan dengan kata kunci kecakapan berkomunikasi tadi, maka di fase A, proses pembelajaran bahasa Indonesia perlu membantu peserta didik untuk mengembangkan kesantunan saat berkomunikasi. Misalnya memperhatikan mitra tuturnya, mengatur volume dan intonasi suara, serta berbicara secara bergantian. Kemampuan menyampaikan isi pikiran secara lisan dan tulisan sesuai konteks. Misalnya menanggapi situasi yang terjadi di kelas, mengomentari isi cerita dari buku yang dibaca, atau menjawab pertanyaan dengan jawaban yang sesuai. Kemampuan membaca efektif, sehingga peserta didik dapat mencerna informasi dan menginterpretasikan makna bacaan dengan benar. Dengan berkomunikasi secara baik dan santun, peserta didik mengembangkan kepribadian unggul selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Memahami tujuan mata pelajaran. Tujuan mata pelajaran menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah peserta didik mempelajari mata pelajaran secara keseluruhan. Pada fase A, kompetensi pada CP dicapai dengan menumbuhkan minat pada kegiatan berbahasa terlebih dahulu, serta menguatkan aneka kompetensi fondasi. Kompetensi fondasi ini mencakup pengetahuan dan minat peserta didik terhadap ragam teks dan kecakapan untuk berinteraksi dengan baik dalam lingkungannya. Karena itu, pendidik perlu memperkenalkan peserta didik kepada kegiatan menggunakan teks yang tepat, menarik, dan menumbuhkan keterampilan peserta didik untuk memahami dan berpikir tentang fenomena di sekitarnya, sehingga ia dapat berpartisipasi dalam lingkungannya dengan baik. Materi yang sesuai untuk fase A adalah tema yang relevan dengan pengalaman keseharian peserta didik. Dalam proses pembelajaran, libatkan peserta didik untuk berdiskusi dan bertukar pikiran tentang minat mereka dan kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari. Misalnya, mengobrol tentang makanan kesukaan, hobi yang sedang disukai, keadaan keluarga, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan yang lebih terstruktur di kelas, hal serupa juga tetap dapat dilakukan. Salah satunya adalah memantik pendapat peserta didik dengan pertanyaan terbuka seperti, "Bagaimana pendapatmu? Menurutmu?" atau "Mengapa kamu berpendapat begitu?" Dengan mengemukakan pendapatnya dan mendapatkan penghargaan atas pemikirannya,
maka jati diri yang positif akan tumbuh dan peserta didik akan terbiasa untuk berkomunikasi dengan efektif dan santun. Pertanyaan terbuka ini bersifat otentik karena tidak mengarahkan kepada jawaban yang benar atau salah. Pertanyaan ini menumbuhkan pemikiran otentik karena membiasakan peserta didik untuk berpikir kritis, bernalar, mengutarakan pendapat, keberanian berpendapat, bicara bergiliran, dan belajar memberi tanggapan sesuai konteks. Saat memahami capaian pembelajaran per fase, ada 2 pertanyaan yang dapat membantu proses berpikir peserta didik, yaitu: pertama, apa saja yang akan dipelajari di fase ini? Kedua, apa saja kata-kata kunci yang penting dalam CP? Jika kita amati kembali penjabaran CP, maka kata kunci yang perlu kita soroti adalah berkomunikasi dan bernalar. Sesuai dengan tujuan, memahami dan menyampaikan pesan, berpartisipasi dalam percakapan dan diskusi sederhana, meningkatkan penguasaan kosakata baru, dan mampu mengungkapkan gagasannya secara lisan dan tulisan. Artinya, pembelajaran bahasa Indonesia di fase A perlu dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memunculkan aneka kata kunci tadi. Untuk mencapai ini, pendidik perlu menyediakan ruang komunikasi yang kondusif, luas, terbuka, nyaman, dan aman. Pendidik juga perlu menguasai teknik bertanya dan menanggapi jawaban agar interaksi yang terjalin saat berkomunikasi mengalir dengan lancar dan mendalam. Ibu dan Bapak, selain belajar dari video ini, referensi lainnya adalah tentu saja pada dokumen capaian pembelajaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Silakan luangkan waktu untuk membaca kembali dokumen CP agar dapat memahami lebih dalam mengenai rasional, tujuan, dan karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada video selanjutnya, Ibu dan Bapak akan belajar untuk menuangkan pemahaman tentang CP ini dalam proses merumuskan tujuan pembelajaran. Pemahaman terhadap rasional mata pelajaran dan kebutuhan peserta didik akan membantu Bapak dan Ibu untuk merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat dan kontekstual. Jangan takut untuk mulai mencoba, banyak bertanya dan berdiskusi dengan rekan sejawat, serta berefleksi untuk dapat mengembangkan diri lebih jauh. Selamat belajar!